Oke, halo guys. Jadi di video kali ini kita akan bahas tentang segitiga Bermuda. Nama ini yang sudah dikenal sejak 56 tahun yang lalu di tahun 1964. Nama ini dikenalkan oleh seorang penulis yang bernama Vincent Gaddis dari majalah Argosy, di mana dia menjelaskan ada sebuah kawasan di Lautan Pasifik, tepatnya di pantai lepas Florida, yang membentuk segitiga dan disebut segitiga setan, yang lalu namanya dikenal dimasukkan ke film, dokumenter, buku, dan bibir orang-orang sampai sekarang. Apa yang menarik perhatian dari segitiga Bermuda? Dan segitiga Bermuda kenapa sampai sekarang masih menjadi lesai misteri? Oke, langsung saja kita masuk ke cerita. Ketertarikan orang terhadap segitiga Bermuda ini diawali dengan hilangnya kapal laut dan pesawat yang hilang yang tidak bisa dijelaskan tentang misterinya. Di tahun 1945 cuma ada 5 pesawat milik Angkatan Laut Amerika Serikat dan 14 orang yang dilaporkan hilang di area tersebut secara misterius dan tidak bisa dijelaskan. Mereka saat itu sedang mengadakan latihan rutin. Tiba-tiba mereka hilang. Terakhir sebelum mereka hilang sempat terdengar suara dari radio yang membicarakannya ini dari seorang kapten yang bernama Letnan Charles Taylor, yang di radio mengatakan kami memasuki area air putih. Ada yang tidak beres. Kami tidak tahu lokasi kami di mana. Airnya hijau bukan putih. Lalu cut hilang. Komunikasinya hilang begitu saja. Dan sampai sekarang mereka tidak pernah ditemukan. Sejak kejadian tersebut sampai tahun 1980, tercatat lebih dari 25 pesawat kecil yang hilang di daerah segitiga Bermuda. Orang ini tidak pernah terlihat lagi, bahkan puing-puingnya pun tidak pernah ditemukan lagi. Sehingga akhirnya cerita ini menarik cerita dari sosial media. Dan karena hal ini tidak bisa dijelaskan, maka banyak orang yang menyangkut-nyangkut cerita ini dengan hal-hal supernatural atau paranormal, di mana banyak mengaitkan kecelakaan ini karena ulah alien atau sebuah kerajaan yang tidak terlihat di bawah segitiga Bermuda. Sampai dikatakan mungkin di bawah segitiga Bermuda ada negara Atlantis, negara yang menjadi mitos dan banyak dipercayai oleh orang-orang. Hilangnya Kapten Charles Taylor ini kemudian dan hilangnya 5 pesawat ini kemudian diselidiki oleh Angkatan Laut. Namun karena memang tidak ada yang bisa dicari, jadi ujung-ujungnya dikatakan bahwa kehilangan mereka ini tidak bisa dijelaskan. Tidak ada alasan dan tidak ada penyebabnya. Faktanya adalah semua pilot yang mengendarai pesawat sebenarnya dalam masa pelatihan yang masih belum banyak experience atau tidak banyak pengalaman. Jadi kalau memang ada hal-hal di langit dan mereka mempunyai gangguan, mereka tidak mempunyai banyak pengalaman, yang mengakibatkannya apabila ada cocok-cocok dan hal-hal yang terjadi di sana, mereka tidak bisa menerbangkan pesawat dengan baik dan menyebabkannya terjadi kecelakaan. Apalagi Kapten Charles Taylor, dia juga mempunyai catatan suara, di mana dia sempat menghilang saat mengendarai pesawat dan untungnya sebanyak 2 kali dia masih bisa diselamatkan. Tapi kali ini memang benar-benar hilang. Namun pesawat juga yang terjatuh mungkin hanya bisa mengapung hanya sekitaran 45 detik. Yang berarti kalau memang terjadi apa-apa terhadap pesawatnya pasti akan membawanya ke daerah lain. Dan lautan kita ini sangat luas, memang kalau kejadian ini hanya tidak akan bisa ditemukan lagi. Kalau pesawat tenggelam pastinya akan sulit untuk dicari. Nah guys, nyatanya sampai sekarang masih banyak pesawat yang terbang di atas segitiga Bermuda.
dan mereka baik-baik aja kok. Kita juga sebenarnya bisa melacak penerbangan di atas segitiga Bermuda secara online. Faktanya sejak tahun 1940 sampai 1980, pesawat kecil banyaknya jatuh di daerah daratan dibandingkan di lautan ataupun di atas segitiga Bermuda sendiri. Tapi karena pesawat jatuh di daratan, jadi puing-puingnya bisa cepat ditemukan dan bisa diinvestigasikan. Nah, kalau misalnya jatuh di lautan ataupun dia menghilang, akan susah untuk dicari dan tidak bisa diinvestigasi dan meninggalkan banyak pertanyaan. Sehingga itulah kenapa banyak orang yang tidak bisa menjelaskan secara logis akhirnya memutuskan untuk mengaitkannya dengan supernatural dan paranormal. Ada beberapa kesimpulan ilmiah yang bisa menjawab tentang segitiga Bermuda. Kawasan segitiga Bermuda dinyatakan sama saja dengan perairan di belahan dunia manapun. Hal ini sudah dikonfirmasikan oleh banyak ilmuwan dan juga akademisi. Istilah Bermuda Triangle atau segitiga Bermuda atau segitiga setan dipublikasikan oleh seorang penulis pertama yang ada di Amerika Serikat, bukan dari ilmuwan. Dan kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di atas segitiga Bermuda banyaknya sudah dibumbui-bumbui oleh media sosial, cenderung menghilangkannya fakta-fakta yang sebenarnya dan malah menambah-nambahkannya dengan hal-hal yang menjadi mitos atau paranormal untuk menarik perhatian para publik. Kalau kecelakaan di segitiga Bermuda dibandingkan dengan kecelakaan di perairan lainnya, bisa dibilang kecelakaan ini terjadinya di segitiga Bermuda. Dikatakan tidak banyak atau tidak sebanding dengan punya-punya lain. Segitiga Bermuda tidak semengerikan yang pernah kita dengar. Lebih banyak penjelasan ilmiah yang bikin kita masuk akal, yang bisa menjelaskan peristiwa-peristiwa yang terjadi di perairan. Tapi tentu saja kita tidak pernah tahu apa yang ada di lautan. Lautan adalah tempat yang belum bisa dijelajahi oleh manusia secara keseluruhan. Mungkin segini saja cerita dari aku. Kalau ada kata yang salah, aku minta maaf. Mungkin kalau kalian juga punya komentar, kalian bisa kolom di kolom komentar di bawah. Bye bye.